Hai, selamat mendengarkan. Mau apa kalian? Teriak Lupita. Turunkan aku di sini. Tiba-tiba pria yang duduk di seberang Lupita mendekat dan mengeluarkan pisau. Diam, jangan berisik, atau aku tusuk perutmu. Ancamnya seraya menodongkan pisau ke perut Lupita. Lupita terkejut dan tak berani berkutik. Spontan ia menutup perutnya dengan tas besarnya dan jantungnya berdebar sangat cepat. Mobil angkot terus melaju melewati jalan kampung yang jarang dilalui roda 4. Pria di seberangnya seperti memberi kode pada temannya. Ia mengambil sapu tangan dari saku celananya dan mendekat ke arah Lupita. Mau apa kalian? Teriak Lupita. Percuma saja berteriak di dalam mobil yang sepi dengan jalan kampung yang tidak ada satupun kendaraan lewat. Pria itu semakin mendekat dan Lupita menggeser tubuhnya makin ke sudut. Jangan mendekat! Tangan kekar itu membekap mulut Lupita dengan sapu tangan, dan Lupita tak sadarkan diri. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30 menit. Ines membereskan berkas di atas meja. Meeting baru saja usai. Para klien sudah pergi meninggalkan ruangan. Ines menoleh pada William yang masih terpaku pada tempat duduknya, seraya membaca sebuah laporan di tangannya. Maaf tuan, saya permisi. Ucap Ines sopan membungkuk, memberi hormat. William hanya menoleh sekilas pada Ines dan mengangguk, lalu melanjutkan aktivitasnya. Ines berjalan keluar pintu ruangan bersama dua orang rekan lainnya. Cih, masih aja sombong dan angkuh. Padahal aku sudah berjuang untuk perusahaan ini dengan meyakinkan klien. Begitu Ines kesal dengan menghentakkan kaki ke lantai. Mbak Ines kenapa? Tanya karyawan yang lain melihat ulah Ines saat sudah keluar ruangan. Tidak ada. Tadi kakiku kesemutan. Kira Ines berbohong. Dua pria itu hanya gelengkan kepala sambil berjalan mendahului Ines. Astaga, malunya aku. Ternyata ada yang melihat kelakuanku tadi. Gumamnya pelan. Saat sudah mendekati lift, Ines memilih untuk ke toilet. Ia sengaja menghindari dua pria tadi yang masih berdiri di depan pintu lift. Di dalam toilet, Ines membasuh wajahnya dan merapikan riasannya yang sederhana dengan memakai bedak tipis dan lipstik pink. Tanpa kacamata tebal, sebenarnya Ines terlihat cantik. Namun ia tidak suka berdandan seperti wanita pada umumnya. Tak lupa ia merapikan rambutnya yang panjang bergelombang dan menguncinya jadi satu. Ines keluar dari toilet dan berjalan ke arah pintu lift. Ia menekan tombol turun dan masih menunggu di depan lift. Ines melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah jam 8:30. Duh, aku harus jemput Lupi dulu ke rumahnya. Pintu lift terbuka. Ines masuk ke dalam ruangan berbentuk kotak itu. Tiba-tiba dari belakang punggung Ines masuk berbarengan seorang pria berjas hitam dan pintu lift tertutup. Ines tidak perhatikan pria berjas di depannya. Ia mengambil ponsel untuk menghubungi Lupita. Lupi, kenapa teleponmu tidak diangkat sih? Gerutu Ines masih terus menaruh benda pipi itu di telinganya. Tiba-tiba lampu di dalam lift mati. Ya Tuhan, ada apa ini? Ines terkejut dan ponselnya terlepas. Ponselku? Ines berjongkok sambil tangannya meraba-raba mencari ponsel. Tiba-tiba ada sesuatu yang menginjak tangannya. Oh! Ines merengis kencang. Berisik, bentak seorang pria yang berdiri di depannya. Sedangkan mereka hanya berdua di dalam lift itu. Tanganku keinjak sepatu Anda, Tuan. Sorry. Pria itu ikut berjongkok dan meraih tangan Ines. Sakit ya? Enggak, cuma rasa digigit semut merah. Suruh Ines kesal menarik tangannya. Tiba-tiba lift berhenti dengan hentakan keras. Ines spontan menubruk pria itu dan memeluknya karena ketakutan. Hei, apa-apaan ini? Saya takut kegelapan. Tubuh Ines gemetaran. Pria itu tidak melepas pelukan Ines. Ia membiarkan Ines memeluk tubuhnya. Aroma maskulin tercium dari indera penciumannya. Ia begitu nyaman dan tidak ingin melepaskan. Wangi aroma ini seperti aku kenal. Jangan-jangan pria ini... Lampu menyala berbarengan dengan pintu lift terbuka. Benar saja, Ines terkejut dengan pria yang ia peluk. Tuan William, keki Ines. William langsung mendorong tubuh Ines dan bangkit. William berjalan keluar lift tanpa menoleh pada Ines. Sial. Ines merasa kesal. Ia memungut ponselnya yang terjatuh. Bangun dengan cepat dan keluar dari lift. Kenapa juga aku harus satu lift dengan pria angkuh itu sih? Tidak punya hati mendorong tubuhku kasar. Gerutu Ines seraya berjalan keluar gedung perkantoran Vandalis. Suatu saat aku akan buat pelajaran untukmu, Tuan William. Empat Ines meluapkan kekesalannya. Motor Ines berjalan ke arah rumah Lupita. Ia terus khawatir karena telepon Lupita tidak juga diangkat. 1 jam kemudian motor Ines sudah berhenti di depan pagar rumah Lupita. Kenapa rumah Lupita masih gelap? Lupita. Karena penasaran, Ines mencoba menelepon Lupita kembali. Namun teleponnya sudah tidak aktif. Kenapa teleponnya sudah tidak aktif? Maaf Bu, mau nanya, apa tadi Ibu melihat Lupita pulang ke sini?
Tanya Ines pada tetangga samping rumahnya yang sedang berdiri di depan teras. Sepertinya Mbak Lupi tidak datang ke sini. Bukankah waktu itu perginya sama Mbak juga? Iya, tadi pulang dari kantor katanya mau pulang ke rumah. Ya sudah Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Maaf mengganggu. Iya Mbak, tidak apa-apa. Ines melajukan kembali motornya untuk pulang ke kontrakan. Ia berpikir Lupita sudah kembali ke kontrakannya. Aku berada di mana? Lupita membuka kelopak matanya perlahan dan memutar bola matanya untuk melihat sekelilingnya. Sebuah kamar. Kamar siapakah ini? Bukankah tadi aku berada di angkot? Kenapa tiba-tiba aku ada di sini? Lupita terus mengingat kejadian yang baru beberapa jam terjadi. Ia berjalan ke arah pintu dan menggedor-gedor. Buka pintunya! Keluarkan aku dari sini! Teriak Lupita dan terus memanggil, namun tidak ada seorang pun yang membukakannya. Tolong aku! Karena lelah dan terus berteriak-teriak, akhirnya Lupita terlelap karena lelah. Matahari mulai menampakkan sinarnya melalui celah jendela. Cahayanya menerpah wajah Lupita yang terlihat pucat. Terdengar suara pintu dibuka dari luar. Masuk seorang wanita parubaya dengan membawa nampan berisi makanan dan minuman. Makanlah Nona, ucap wanita parubaya itu datar tanpa ekspresi. Aku berada di mana Bu? Tolong keluarkan aku dari sini. Wanita itu tidak menyahut. Ia langsung melangkah pergi meninggalkan Lupita dan menutup pintu kembali. Tolong keluarkan aku dari sini! Teriak Lupita di sela isak tangisannya. Seharian Lupita berada di dalam kamar. Ia sangat bingung siapa yang telah menculiknya. Karena gerah dan belum mandi sejak kemarin, ia membersihkan diri dalam kamar mandi yang menyatu dengan kamar. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Lupita seperti mendengar sebuah percakapan di luar pintu. Bagaimana Bu? Sudah dapatkan uangnya dari Juragan Karyo? Sudah 10 juta. Cepat kita pergi dari sini sebelum Lupita tahu kalau kita menjual dirinya pada Juragan Karyo untuk jadi istri kelima. Hahaha. Ayo Bu, kita cepat pergi dan pindah dari kontrakan itu. Itu kan suara Bik Surti dan Lolita. Ternyata dia telah menjualku. Bik Surti, Lolita, jahat kalian semua. Aku pasti akan cari kalian berdua dan akan aku balas perbuatan kalian. Seru Lupita penuh emosi. Dua orang wanita parubaya masuk ke dalam kamar dan membawa sebuah kebaya putih. Cepat ganti bajumu. Sebentar lagi kau akan menikah dengan Juragan Karyo. Aku tidak mau. Aku sudah punya suami dan sekarang aku sedang mengandung. Tolong Bu, jangan nikahkan saya dengan Juragan Karyo. Lupita menangis dan memohon. Maaf Mbak, saya hanya disuruh merias dan mengganti pakaian Mbak. Lebih baik Mbak ikuti kemauan Juragan Karyo. Kalau mau selamat, anak buahnya sudah menunggu di depan pintu. Daripada Mbak ditarik paksa sama mereka, ucap ibu satunya. Benar kata-kata ibu ini. Anak buah Juragan Karyo banyak di mana-mana. Melawan mereka tidak mungkin. Lebih baik aku bersandiwara dulu dan mengikutinya. Setelah keluar dari kamar ini, baru aku akan berencana kabur. Gumamnya dalam hati. Baiklah, aku mau berganti baju, ucap Lupita pasrah. Lupita memakai kebaya putih dan kain jangkrik dengan rambut disanggul. Setelah selesai dihias, ia keluar dari kamar bersama dua orang wanita itu. Dua orang penjaga pintu mengikuti dari belakang. Aduh, perutku sakit. Lupita memegangi perutnya. Bu, di mana kamar mandinya ya? Tanya Lupita pura-pura sakit. Ada apa Mbak? Tiba-tiba perut saya mules. Rintih Lupi. Kau jangan pura-pura. Tadi tidak ada apa-apa. Bentak bodyguard Juragan Karyo. Beneran, kalau saya bohong di sini bagaimana? Tolong, saya sudah nggak kuat. Sepertinya dia nggak bohong. Imbu temannya. Ya sudah, kau antar ke kamar mandi belakang. Aku tunggu di sini. Ayo cepat jalan, jangan pakai lama. Penghulu sebentar lagi datang. Lupita mengangguk dan ia mengikuti langkah pria itu ke arah kamar mandi. Saat berada dalam kamar mandi, ia mencari sesuatu untuk bisa kabur. Kebetulan ada pipa besi, semoga ini bisa bantu aku. Lupita menarik nafas dalam-dalam dan dengan perlahan membuka handle pintu. Saat pintu sudah terbuka, ia melihat pria itu berdiri membelakanginya. Dengan cepat, Lupita menghantam besi pipa itu ke kepalanya. Lupita melempar pipa besi itu dan ia berlari dengan mengangkat kain. Untung semua orang sedang fokus dan tidak menyadari Lupi kabur melewati pintu belakang. Kebetulan lagi lampu remang. Saat sudah menjauh, seseorang berteriak, "Hei, kejar wanita itu, dia kabur!" Lupita terus berlari tanpa menghiraukan perutnya yang sedang hamil. Perutnya ikut terguncang saat ia berlari. Dalam hatinya, Lupita selalu berdoa semoga ada pertolongan. Perutku! Lupita terus berlari tanpa alas kaki, seraya memegangi perutnya yang sakit. Tolong! Teriak Lupita masih terus berlari. Itu dia, tangkap! Seru mereka. 4 orang pria terus memanggil Lupita. Dan
Kaki Lupita kesandung sebuah batu. Tubuhnya jatuh ke aspal. Ah, anakku. Kaki Lupita menahan sakit dan tubuhnya sudah tak berdaya untuk bangkit. Empat pria sudah berdiri mendekati Lupita dan saat akan menarik tangannya, dua buah sedan berhenti di depan mereka. Berhenti! Teriak seorang pria berjas hitam yang keluar dari mobil sedan. Ia berlari ke arah Lupita. Dari belakang sedan hitam keluar segerombolan orang-orang berjas. Mereka menghantam empat orang pria itu tanpa ampun. Lupita! Ia terkejut mendapati istrinya teraniaya. Mas Harlan, ucap Lupita pelan dengan mata berbayang. Seketika Lupita lunglai dalam pelukan suaminya. Lupita, bertahanlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit.